Shalom, senang bisa berjumpa dalam renungan hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikian Kejadian 15 ayat 1. Tema kita, jangan takut menghadapi kenyataan. Saudara-saudara, setiap manusia pasti memiliki perasaan. Ada macam-macam perasaan. Perasaan senang, susah, perasaan haru, perasaan sedih, perasaan cinta, dan lain-lain. Tapi dari sekian macam perasaan, ada juga namanya rasa takut. Ya, takut adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan. Itulah yang harus kita waspadai. Tahukah saudara asal mula munculnya rasa takut? Jika kita mempelajari Alkitab, mulai dari Kejadian, maka kita akan mendapatkan Adam dan Hawa yang awalnya hidup di dalam ketenangan, hidup dalam keharmonisan, berubah menjadi hidup dalam ketakutan. Mengapa? Oleh karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, dan itu adalah dosa. Maka dalam Kejadian 3 ayat 9-10, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada manusia itu, "Di manakah engkau?" Kemudian dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Mengapa Adam takut? Sekali lagi, karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan dosa. Dosa menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan. Dosalah yang membuat manusia bisa dikuasai ketakutan. Takut menghadapi kenyataan. Jadi ada macam-macam rasa takut. Ada takut yang beralasan. Ya, ini masuk akal atau wajar. Kalau tiba-tiba ada serangan, baik serangan binatang buas misalnya, atau serangan dari kelompok tertentu, atau ada bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, ya orang bisa langsung merasakan ketakutan. Itu wajar. Tetapi juga ada rasa takut yang kurang beralasan atau tidak wajar. Misalnya sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah takut duluan. Takut terhadap kenyataan atau masa depan yang sesungguhnya ya belum terjadi. Masih melihat bayangan yang muncul dalam pikiran, banyak orang sudah mengalami ketakutan. Sehingga banyak orang menjadi fobia namanya, ketakutan yang berlebihan. Jadi orang Kristen juga ada yang mengalami hal yang demikian. Ada juga menjadi fobia karena tidak sanggup menghadapi kenyataan atau ya menjadi trauma terhadap masa lalu, bahkan juga tidak berani menghadapi atau menatap masa depan. Jadi orang yang demikian akan mengalami penderitaan batin. Jika orang tidak siap menghadapi kenyataan, maka akhirnya bisa mencari pelarian. Pelarian itu macam-macam. Pelarian kepada narkoba, pelarian kepada obat bius, pelarian kepada judi, pelarian kepada pelacuran, pelarian kepada permainan dan lain sebagainya, sehingga itu tidak bisa menyelesaikan masalah, yang ada justru menambah beban, menambah stres. Karena itu banyak orang yang akhirnya tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Nah, itu kenyataan dalam dunia ini, dan saya harap kita tidak sampai demikian ya. Jadi memang selain Adam, Abraham juga, kalau kita membaca bagian ini,
Dia pernah mengalami ketakutan menghadapi kenyataan hidup. Dia takut menghadapi masa tuanya. Usia sudah semakin lanjut, tapi anak yang dijanjikan belum juga diperolehnya. Bagaimana ini? Aku akan meninggal dan tidak mempunyai keturunan seperti yang dijanjikan. Istri sudah tua, bagaimana mungkin dia bisa melahirkan? Di samping rasa takut juga ada rasa malu, ada rasa gagal. Apakah saudara pernah merasa takut menghadapi kenyataan yang rasanya sulit? Bisa saja. Perhatikan bahwa ketika Abraham berada dalam ketakutan yang demikian, Tuhan Allah hadir menyapa. Dalam Kejadian 15 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan kembali mengkonfirmasi bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit tak terhitung banyaknya. Dan menariknya di dalam ayat yang ke-6 disebutkan lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, persoalan pasti selalu ada. Ketakutan bisa hadir di dalam hati kita. Tapi jangan memberi diri dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika kita takut, mari kita ingat firman Tuhan ini. Mari kita ingat dan percaya firman-Nya. Tetap percaya Tuhan. Percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Tetap percaya pada penyertaan-Nya. Jadi bagian ini ditulis, ini juga untuk meneguhkan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau Tuhan berjanji, maka dia pasti akan menepati. Amin. Sama seperti ketika dia menjanjikan keturunan kepada Abram, dia pasti akan menepati. Bagian kita adalah tetap bersabar, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau kiranya meneguhkan iman kami. Engkau terus menopang kami supaya dalam menjalani kehidupan di dunia yang banyak kesulitan, banyak problem, kami tidak kalah, kami tidak takut, tapi kami tetap meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kami dan akan memberikan kami kemenangan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.